keutamaan malam nisfu Sya'ban dan amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilaksanakan pada malam nisfu Sya'ban. Hal ini dijelaskan dalam beberapa kitab. Yang pertama di dalam kitab Al-Lisyafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syafi'iyyu, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, wa balagona annahu kana yuqalu, dan telah sampai kepada kami bahwasanya dikatakan, inna du'a yustajabu fi khamsi layalin. Sesungguhnya doa ini dikabulkan di 5 malam. Ada 5 malam yang dimana di 5 malam ini mustajab untuk berdoa. Malam apa saja? Fi lailatil jumu'ati. Yang pertama adalah pada malam Jumu'ah, malam yang mustajab untuk berdoa. Wa lailatil adha. Yang kedua pada malam hari raya Idul Adha. Wa lailatil fitri. Yang ketiga adalah malam hari raya Idul Fitri. Wa awwali lailatin min Rajabin. Kemudian yang kelima malam pertama bulan Rajab, malam 1 Rajab. Wa lailatin nisfi min Sya'bana. Yang nomor 5 yaitu malam nisfu Sya'ban atau malam 15 Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban ini termasuk malam yang mustajab untuk berdoa. Jadi dianjurkan untuk memperbanyak doa pada malam nisfu Sya'ban ini. Yang kedua dijelaskan di dalam kitab Hasyiyata Qulyubi wa Umairah. Bismillahirrahmanirrahim. Yungdabu ihya'u lailatayil aidaini bidzikrin aw sholatin. Disunnahkan menghidupkan 2 malam hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha dengan zikir atau sholat. Disunnahkan memperbanyak zikir atau sholat pada malam 2 hari raya ini. Wa aulaha sholatu tasbihi. Nah, sholat yang paling utama adalah sholat tasbih. Sholat tasbih dilakukan pada malam-malam ini. Wa yakfi mu'dhamuha. Dan standar menghidupkannya adalah sebagian besar malam ini digunakan untuk melaksanakan zikir atau sholat itu tadi. Wa aqalluhu sholatul isya'i fi jama'atin wa asmu ala sholati subhi kadzalika. Minimal cara menghidupkan malam-malam ini adalah dengan sholat isya berjamaah dan ada niatan dalam hati besok akan melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Wa misluhuma lailatun nisfi Sya'bana. Nah, termasuk yang sunnah dihidupkan adalah malam nisfu Sya'ban. Malam 15 Sya'ban ini sunnah dihidupkan pada malamnya dengan cara melakukan zikir atau sholat. Yang paling utama adalah sholat tasbih, dan cara menghidupkannya standarnya sebagian besar malam digunakan untuk sholat atau zikir itu tadi. Minimal cara menghidupkannya pada malam nisfu Sya'ban adalah sholat isya berjamaah dan ada niatan dalam hati besok akan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Itu cara menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Termasuk yang disunahkan lagi untuk dihidupkan selain malam nisfu Sya'ban adalah wa awwalu lailatin min Rajabin, yaitu malam pertama bulan Rajab. Kemudian wa lailatul jumu'ati, malam Jum'ah ini juga sunnah dihidupkan malamnya. Karena apa? Li'annaha mahalu ijabati du'ai. Karena malam-malam yang telah disebutkan tadi adalah malam-malam diijabahnya doa, malam-malam mustajabnya berdoa. Itu malam-malam tadi ya. Kemudian disebutkan di dalam kitab Mujarabat At-Tairabi Al-Kabir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min khawasi surati Yasin kama qala ba'duhum. Termasuk di antara keistimewaan membaca surat Yasin sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, antaqra'aha lailatan nisfi min Sya'bana salasa maratin, yaitu hendaknya surat Yasin ini dibaca pada malam nisfu Sya'ban, pada malam 15 Sya'ban sebanyak 3 kali. Nah, 3 kali ini niatnya apa saja? Al-ula biniyati tulil umri. Yang pertama, membaca surat Yasin yang pertama diniati agar panjang umur yang barokah, panjang umur yang bermanfaat. Wasaniyatu biniyati daf'il bala'i. Membaca Yasin yang kedua ini diniati agar terhindar dari bala, terhindar dari musibah, dari penyakit atau yang lainnya. Wasalisu biniyatil istighna'i 'anin nasi. Membaca Yasin yang ketiga diniati agar diberi kecukupan sehingga tidak bergantung pada manusia, diberi kaya hati, kaya harta dan lain-lain. Jadi itu ya, pada malam nisfu Sya'ban dianjurkan membaca Yasin 3 kali. Saat membaca Yasin yang pertama niatnya adalah agar diberi panjang umur yang bermanfaat, yang barokah. Membaca Yasin yang kedua diniati agar terhindar dari bala, musibah, penyakit atau yang lainnya.
Membaca Yasin yang ketiga diniati agar diberi kaya hati, kaya harta, agar diberi kecukupan sehingga tidak bergantung pada manusia. Lalu pada kitab berikutnya, di dalam kitab Asnal Matolib fi ahadits mukhtalifah al-maratib, bismillahirrahmanirrahim, wa amma qiraatu surati Yasin lailataha ba'dal maghribi wa du'a al-masyhuru famin tartibi ba'di hadis solahi min indi nafsihi. Membaca surat Yasin pada malam nisfu Sya'ban setelah maghrib, kemudian membaca doa yang masyhur, itu termasuk istihadnya para ulama ahli sholah, para ulama-ulama yang soleh. Qila huwa al-bunyu. Dikatakan, ada yang mengatakan ulama yang pertama kali beristihad adalah Imam Al-Buni. Wala ba'sa bimisli dzalika. Tidak masalah kita mengamalkannya, tidak masalah kita mengikutinya. Jadi intinya adalah malam nisfu Sya'ban ini malam yang mustajab untuk berdoa. Sehingga kita disunahkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan cara yang pertama adalah dengan cara memperbanyak berdoa. Yang kedua, menghidupkannya dengan zikir atau sholat-sholat sunnah. Sholat yang paling utama untuk menghidupkannya adalah sholat tasbih itu tadi. Standar menghidupkannya dengan cara melaksanakan sebagian besar malamnya untuk ibadah-ibadah itu tadi. Minimalnya dengan sholat isya berjamaah. Dan ada niatan dalam hati besok akan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah, selain sholat dan zikir juga dianjurkan untuk membaca surat Yasin 3 kali. Surat Yasin 3 kali itu dengan niatan yang pertama, pada bacaan yang pertama diniati agar panjang umur yang barokah yang bermanfaat. Yang membaca Yasin yang kedua diniati agar terhindar dari balak, dari musibah, dari penyakit. Membaca Yasin yang ketiga diniati agar tidak bergantung pada manusia, agar diberi kecukupan, tidak bergantung pada manusia, diberi kaya hati, kaya harta atau yang lainnya. Nah, demikianlah keutamaan malam nisfu Sya'ban sebagaimana penjelasan di dalam kitab ini tadi. Jangan lupa untuk di follow Hamim Mustafa ZB ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.